Sebuah kemenangan sering diukur dengan satu hal: siapa yang masih hidup di akhir pertempuran. Namun tidak bagi Kakashi Hatake. Bertahan hidup justru menjadi sumber penyesalan terbesarnya. Ia dikenal sebagai ninja jenius, guru dari tim yang kelak mengubah sejarah dunia shinobi. Dan akhirnya, ia bahkan dipercaya memimpin desa sebagai Hokage ke-6. Namun di balik semua pencapaian itu, Kakashi membawa satu beban yang tidak pernah benar-benar hilang. Perasaan bahwa ia selalu selamat, sementara orang-orang yang ia sayangi justru pergi lebih dulu. Karena bagi Kakashi, masa lalu bukan sekedar kenangan. Ia adalah rangkaian keputusan yang tidak bisa diulang, dan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Sebelum dikenal sebagai ninja legendaris, Kakashi hanyalah anak yang tumbuh dalam bayang-bayang ayahnya. Ayahnya, Sakumo Hatake, pernah dikenal sebagai salah satu ninja paling dihormati di desa Konohagakure. Namun suatu hari, Sakumo membuat keputusan yang dianggap tidak bisa diterima oleh dunia shinobi. Dalam sebuah misi penting, ia memilih menyelamatkan rekan-rekannya daripada menyelesaikan misi yang diberikan. Keputusan itu menyelamatkan nyawa, namun di mata sistem shinobi, itu adalah kegagalan. Alih-alih dihargai, Sakumo justru dihina oleh desa yang ia lindungi. Tekanan sosial yang terus-menerus akhirnya membuatnya mengambil keputusan tragis, mengakhiri hidupnya sendiri. Bagi Kakashi kecil, peristiwa ini meninggalkan luka yang dalam. Ia belajar satu pelajaran pahit. Di dunia ninja, perasaan tidak boleh mengalahkan aturan. Sejak saat itu, Kakashi bertekad untuk menjadi ninja yang sempurna. Seseorang yang selalu mengikuti aturan tanpa mempertanyakan apapun. Namun keputusan itu kelak justru membawa penyesalan yang lebih besar. Dalam masa pelatihannya sebagai shinobi muda, Kakashi ditempatkan dalam sebuah tim kecil yang dipimpin oleh ninja jenius desa, Minato Namikaze. Tim itu hanya berisi 3 murid, namun 3 orang ini memiliki cara pandang yang sangat berbeda terhadap dunia. Di sana, Kakashi bertemu 2 orang yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya, Obito Uchiha dan Rin Nohara. Jika Kakashi adalah simbol disiplin dan kepatuhan pada aturan, maka Obito adalah kebalikannya. Obito keras kepala, emosional, sering bertindak tanpa perhitungan. Ia terlambat datang ke latihan, sering bertengkar dengan Kakashi, dan hampir selalu mengutamakan perasaan dibandingkan logika misi. Bagi Kakashi muda yang saat itu sangat terobsesi dengan aturan shinobi, sikap Obito terasa menjengkelkan. Ia melihat Obito sebagai ninja yang ceroboh, tidak profesional, dan terlalu lemah untuk bertahan hidup di dunia ninja yang keras. Namun, di balik sikapnya yang terlihat ceroboh, Obito memiliki satu prinsip yang jauh lebih kuat daripada aturan apapun. Ia percaya bahwa seorang ninja tidak boleh meninggalkan temannya. Prinsip sederhana ini berkali-kali membuatnya berseberangan dengan Kakashi. Konflik antara keduanya bukan sekedar perbedaan kepribadian, itu adalah benturan 2 filosofi hidup. Kakashi percaya aturan menjaga dunia tetap tertib. Obito percaya hubungan antar manusia lebih penting daripada aturan. Dan satu hari dalam sebuah misi berbahaya di medan perang, perbedaan pandangan itu mencapai titik paling menentukan. Saat situasi menjadi kacau dan Rin diculik oleh musuh, Kakashi tetap bersikeras mengikuti prosedur misi. Namun, Obito menolak. Di tengah perdebatan itu, Obito mengatakan kalimat yang kelak menjadi salah satu kutipan paling terkenal dalam sejarah shinobi. Ninja yang melanggar aturan memang sampah, tapi ninja yang meninggalkan temannya lebih buruk dari sampah. Bagi Kakashi saat itu, kata-kata itu terdengar seperti emosi yang tidak rasional. Namun peristiwa yang terjadi setelahnya mengubah cara Kakashi memandang dunia selamanya. Dalam upaya menyelamatkan Rin, tim kecil itu terjebak dalam serangan besar. Saat Kakashi berada dalam bahaya, Obito melompat untuk melindungi Kakashi. Reruntuhan batu jatuh dari langit-langit gua yang hancur. Dan dalam satu momen yang singkat, Obito tertimpa batu besar yang menghancurkan setengah tubuhnya. Dalam kondisi hampir sekarat, Obito tidak menyalahkan siapapun.
ia tidak marah, tidak menyesal. Justru di saat-saat terakhir hidupnya, ia melakukan sesuatu yang tidak dibayangkan Kakashi. Obito minta Rin memindahkan salah satu matanya, Sharingan miliknya, ke mata Kakashi yang luka. Hadiah itu bukan sekedar kekuatan, itu adalah simbol kepercayaan, simbol bahwa meskipun mereka selalu berdebat, Obito tetap menganggap Kakashi sebagai teman. Sejak saat itu, Kakashi tidak hanya membawa kekuatan Sharingan di matanya, ia juga membawa beban moral dari seseorang yang dulu ia anggap terlalu emosional untuk menjadi ninja. Dan ironisnya, pelajaran terbesar dalam hidup Kakashi justru datang dari orang yang selama ini ia remehkan. Pelajaran bahwa aturan bisa saja salah, bahwa misi tidak selalu lebih penting daripada manusia. Namun seperti banyak pelajaran paling berharga dalam hidup, kesadaran itu datang terlambat, karena orang yang mengajarkannya sudah tidak ada lagi untuk melihat Kakashi memahaminya. Namun, tragedi dalam hidup Kakashi tidak berhenti setelah kematian Obito Uchiha. Kehilangan itu memang meninggalkan luka yang dalam. Tetapi, Kakashi masih memiliki satu orang yang tersisa dari tim lamanya, Rin Nohara. Rin adalah sosok yang selalu menjaga keseimbangan di antara mereka. Di antara kerasnya sikap Kakashi dan emosi Obito, Rin adalah suara yang tenang. Ia memahami Kakashi dan pada saat yang sama, selalu percaya bahwa di balik sikap dingin Kakashi sebenarnya ada seseorang yang peduli pada teman-temannya. Namun, takdir tampaknya tidak memberi Kakashi kesempatan untuk memperbaiki masa lalunya. Dalam sebuah misi yang tampaknya rutin, Rin tiba-tiba diculik oleh pasukan musuh. Bagi Kakashi, ini hanyalah misi penyelamatan. Ia menganggapnya sebagai tugas lain yang harus diselesaikan dengan cepat dan efisien. Namun kenyataannya jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Musuh tidak sekedar menculik Rin. Mereka menjadikannya wadah bagi makhluk berekor tiga, sebuah senjata hidup yang sangat berbahaya. Rencana mereka sederhana sekaligus kejam. Rin akan dibiarkan melarikan diri kembali ke desa Konohagake. Dan ketika ia sampai di sana, makhluk itu akan dilepaskan. Sebuah bencana akan terjadi dari dalam desa sendiri. Tanpa menyadarinya, Rin telah dijadikan bom hidup. Dan Rin memahami situasi itu jauh lebih cepat daripada Kakashi. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Selama ia masih hidup dan kembali ke Konoha, desa yang ia cintai justru akan hancur oleh keberadaannya. Artinya, hanya ada satu cara untuk menghentikan rencana itu. Ia tidak boleh kembali hidup-hidup. Namun, bagi Kakashi, Rin adalah satu-satunya teman yang tersisa. Setelah kehilangan Obito, ia tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Dengan tekad itu, Kakashi bertarung mati-matian untuk menyelamatkan Rin dari kepungan musuh. Pertempuran berlangsung cepat dan brutal. Kakashi menggunakan salah satu teknik terkuatnya, Chidori. Serangan itu bergerak seperti kilat, ditujukan kepada ninja musuh yang berada di depannya. Namun, dalam sepersekian detik yang menentukan, sesuatu terjadi yang tidak pernah ia bayangkan. Rin tiba-tiba berlari ke arah Kakashi. Bukan menjauh dari serangan itu, tetapi justru menuju ke arahnya. Sebelum Kakashi sempat menghentikan gerakannya, tubuh Rin sudah berada tepat di jalur serangan tersebut. Chidori yang seharusnya menembus musuh, justru menembus tubuh Rin. Waktu seolah berhenti. Kakashi berdiri terpaku. Di hadapannya, teman yang ia berusaha selamatkan dengan seluruh kekuatannya, perlahan jatuh ke tanah. Rin tidak melawan, tidak marah, tidak menyalahkan Kakashi. Justru dalam momen terakhir hidupnya, ia tersenyum. Senyum yang seolah mengatakan bahwa ia memilih takdir itu. Bahwa kematian itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi desa yang mereka cintai. Bagi dunia shinobi, itu mungkin dianggap sebagai pengorbanan. Namun, bagi Kakashi, itu adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Sejak hari itu, Kakashi tidak hanya membawa mata Sharingan milik Obito. Ia juga membawa kenangan paling menyakitkan dalam hidupnya. Bahwa tangannya sendiri adalah senjata yang mengakhiri hidup teman terakhirnya. Dan dari semua musuh yang pernah ia hadapi di medan perang, tidak ada yang lebih kejam daripada satu hal ini.
kenangan yang terus berulang di dalam pikirannya. Kenangan tentang satu momen singkat yang mengubah seluruh hidupnya selamanya. Setelah kehilangan Obito dan Rin, Kakashi berubah. Ia menjadi ninja yang dingin, pendiam, dan jauh dari orang lain. Bagi dunia luar, ia adalah shinobi yang perfeksi, efisien, profesional, tanpa emosi. Namun sebenarnya Kakashi hanya berusaha bertahan dari rasa bersalah. Ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah semuanya bisa berbeda jika ia memahami kata-kata Obito lebih cepat? Apakah Rin bisa selamat jika ia tidak terlalu terikat pada aturan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah memiliki jawaban, dan mungkin memang tidak dimaksudkan untuk dijawab. Bertahun-tahun kemudian, Kakashi diberi tanggung jawab memimpin sebuah tim baru. Tim itu terdiri dari 3 murid muda, Naruto, Sasuke, dan Sakura. Di dalam mereka, Kakashi melihat bayangan masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih jalan yang berbeda dari masa mudanya. Ia tidak lagi memprioritaskan aturan, ia memprioritaskan ikatan antar manusia. Karena ia tahu, harga dari mengabaikan ikatan itu terlalu mahal untuk dibayar lagi. Namun yang membuatnya berbeda, bukanlah tragedinya, melainkan bagaimana ia memilih hidup setelahnya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa menghidupkan kembali teman-temannya. Tetapi ia bisa memastikan satu hal, bahwa generasi berikutnya tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Dan mungkin itulah arti kedewasaan yang sebenarnya. Bukan hidup tanpa penyesalan, melainkan belajar menjadikan penyesalan itu sebagai alasan untuk menjadi manusia yang lebih baik.